Halo Wirus, kembali lagi bersama Kak Cornel dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa yang kalian cintai dan banggakan. Nah, pada kesempatan hari ini, Kak Cornel akan membahas materi tentang, ya, apa itu? Mungkin adik-adik semua sudah tahu ya? Ya, benar sekali. 2 musim di Indonesia. Nah, yang dimana adik-adik semua ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nah, Kak Cornel akan menjelaskan terlebih dahulu. Di Indonesia memiliki 2 musim yang sangat konsisten. Yaitu yang pertama adalah musim kemarau. Dan yang kedua adalah musim penghujan. Nah, musim panas dan musim hujan. Tidak ada musim salju, musim dingin, tidak ada di sini ya. Indonesia hanya mengenal 2 musim saja, kemarau dan penghujan. Di mana masing-masing musim ini akan Kak Cornel bahas pada adik-adik semua ya. Kita sudah memasuki bulan September. Pada September ini, yang dimana cuaca sudah mulai banyak menemukan hujan ya di mana-mana. Nah, oke. Bagaimana kelanjutannya? Bagaimana materi di dalamnya? Kita simak bersama. Let's go. Nah, di sini Kak Cornel akan membahas 2 musim yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi adalah musim kemarau, musim panas, di mana cuaca bisa mencapai 38 derajat Celcius. Terutama di BSD ini ya, di Alam Sutra ini pernah mencapai 38 derajat Celcius. Cukup panas ya, wow. Nah, sedangkan yang kedua adalah musim penghujan. Nah, musim penghujan ini sudah kita masuk ya, kita mulai masuk musim hujan pada bulan September ini. Nah, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus. Kalau lahi, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus. Oke? Nah, yang kedua, musim hujan biasanya terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret. Nah, biasanya puncak kemarau itu ada di bulan Juli. Di bulan Juli itu sudah mulai menencap panas-panasnya, sangat terik sekali juga. Nah, biasanya puncak bulan musim hujan itu terjadi di antara bulan Februari. Nah, menjelang Imlek itu biasanya curah hujan itu sangat tinggi adik-adik semua. Nah, seperti itu. Berikutnya, di sini Kak Cornel akan menyampaikan apa saja keuntungan dan kerugian kita mempunyai 2 musim ini. Nah, Kak Cornel akan jelaskan. Let's go. Musim kemarau. Keuntungan yang kita miliki musim ini adalah yang pertama, nah, daerah-daerah wisata bisa meningkat ramainya pengunjung di saat musim kemarau. Banyaknya wisatawan berkunjung ke pantai, terutama untuk mencari udara segar, ataupun ke pegunungan untuk melihat sunset, summit. Nah, itu sangat bagus sekali jika adik-adik semua kunjungi di musim kemarau. Seperti itu ya. Untuk yang kedua adalah tanaman mendapat cukup pasokan sinar matahari. Nah, di mana adik-adik atau orang tua kalian senang berkebun ya, punya bisnis bercocok tanam mungkin. Nah, ini sangat bagus sekali untuk dilakukan di musim kemarau karena pasokan sinar matahari akan sangat berlebih. Sangat bagus sekali untuk mereka berfotosintesis. Seperti itu. Keuntungan yang ketiga adalah banyak aktivitas outdoor atau di luar ruang. Nah, ini yang Kak Cornel sampaikan tadi, di mana musim kemarau sangatlah bagus untuk kita melakukan jogging di pagi hari. Nah, lari pagi, jogging, lalu senam pagi, lalu aktivitas lainnya, jalan-jalan bersama keluarga. Nah, itu sangat bagus dilakukan di musim kemarau dibandingkan musim hujan ya, pastinya. Dimana kita repot bawa jas hujan, bawa payung kemana-mana, takut basah, segala macam. Nah, seperti itu. Akan sangat bagus dilakukan di
musim kemarau. Karena udara sangat bagus, tidak lembat seperti itu. Nah, bagaimana kerugiannya Kak Farnel? Kerugian pertama musim kemarau adalah kekeringan melanda kota di mana-mana. Sawah mengering, padi mengering, gagal panen, seperti itu. Nah, akibatnya apa? Stok pangan kita menipis, stok pangan kita berkurang. Nah, seperti itu ya. Sangat berbahaya sekali. Lalu yang kedua, panas membuat sakit kulit. Nah, ini yang berbahaya bagi semua. Jangan lupa jika panasnya sudah mulai terik ya, sudah mulai berlebih, jangan lupa adik-adik semua menggunakan sunscreen. Nah, di mana sunscreen ini dapat melindungi kulit adik-adik semua. Nah, kerugian yang ketiga adalah resiko kebakaran hutan yang tinggi. Nah, ini bisa terjadi, seringkali terjadi ya adik-adik semua di hutan-hutan Kalimantan, di mana panasnya itu sangat terik sekali, membuat api itu percikan api ya, muncul di tanah-tanah yang gambut atau yang kering. Nah, itu membuat percikan api itu mudah terjadi, lalu terbakar, terbakarlah sudah. Itu yang berbahaya di musim kemarau. Oke? Oke, adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Farnel. Hari ini Kak Farnel akan membahas bagaimana keuntungan ataupun kerugian di musim penghujan. Mana tadi kakak sudah menyampaikan keuntungan dan kerugian di musim kemarau. Nah, sebaliknya, kakak akan bahas keuntungan dan kerugian di musim penghujan. Oke, let's go. Yang pertama adalah keuntungan dulu. Keuntungan apa sih kita memiliki musim penghujan? Yang pertama adalah udara jadi lebih sejuk, adik-adik semua. Nah, biasanya sehabis hujan, udara itu menjadi lebih sejuk, apalagi di kota Bandung ya, Bandung, Jawa Barat, dan sekitarnya. Itu sangat bagus sekali untuk paru-paru kita, untuk jantung kita, pernapasan kita, seperti itu. Nah, keuntungan yang kedua, bisa menikmati wahana air. Nah, ini jadi fenomena tersendiri ya di semua, gimana musim hujan jadi wahana air yang sangat bisa kita nikmati, kita rasakan sama keluarga tercinta. Keuntungan yang ketiga adalah pasokan air yang berlimpah. Nah, beberapa daerah kekeringan itu menjadi kerugian besar. Nah, sedangkan sebaliknya untuk beberapa daerah hujan ini menjadi anugerah. Sebab karena mereka dapat menampung air sebanyak-banyaknya. Itu beberapa keuntungan dari musim penghujan. Kita simak kerugian apa saja yang ditimbulkan dari musim penghujan ini. Oke, yang pertama ada banjir. Adik-adik semua tahu banjir? Nah, ini sangat merugikan sekali. Banjir biasanya kalau sudah hujan deras berhari-hari itu sudah terjadi banjir di mana-mana, macet pula, itu ya repot ya. Kerugian yang kedua membuat malas bepergian. Nah, biasanya kalau hujan kita malas nih untuk keluar rumah, kita malas kemana-mana. Betul ya? Nah, itulah kerugian yang diakibatkan oleh musim penghujan. Oh, yang ketiga, tanah longsor. Nah, ini biasanya terjadi di daerah-daerah pegunungan adik-adik. Di mana hujan berhari-hari, tanah menjadi lembek ya, menjadi lunak. Itu menjadikan lempengan tanah itu menjadi longsor. Itu yang berbahaya untuk kendaraan dilalui daerah pegunungan. Nah, oleh sebabnya, sebaiknya jika sudah masuk di musim hujan ini, ya kita tetap berhati-hati ya di semua. Tetap waspada dan tetap prepare akan jas hujan, mantel, lalu alat-alat dan melindungi tubuh kita, payung jangan lupa. Karena kita sudah masuk bulan September ya, gimana BSD Tangerang dan sekitarnya ini, Jakarta, Jabodetabek udah masuk musim penghujan. Jadi kakak saya sampaikan, jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa jas hujan, tetap stay healthy dan jaga kesehatan kalian. Nah, oke. Kakak sudah menyampaikan dua musim di Indonesia ini dengan sangat produk. Inilah dua musim yang kita bisa rasakan di Indonesia ini. Semoga kita semua kembali belajar di rumah. Jangan lupa terus berlatih. Dan jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Karena kesehatan itu sangat berharga. Lindungi keluarga kalian sendiri dan jaga keluarga kalian. Oke. Sekian dari kakak yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di
materi berikutnya lebih asik, lebih seru, dan lebih menantang. Oke, let's grow up together with Hero Academy.